Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali di pagi yang cerah ini dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Nyutran. Secara khusus kita akan bersama berbakti dalam memperingati Paskah tahun 2020 dalam Baktian Jumat Agung di saat ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dimanapun kita berada, kita mau bersatu hati menyembah dan memuliakan Dia. Saya persilahkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengambil satu dosa pribadi. Mohon hadirat Tuhan boleh ada dan tinggal bersama dengan kita saat ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena belah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Saya undang sidang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati, mari kita menghadap hadirat-Nya. Kita pujikan, ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Tuhan Allah turun menghampiri manusia, mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu betapa sengsaranya. Ku kurang tahu betapa sengsara selama hidup
Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, membawa setiap keluarga kami, pasangan kami, anak kami, orang tua kami, sahabat kami. Kami rindu sekalipun kami tengah ada dalam rumah kami masing-masing, oleh karena wabah COVID yang tengah terjadi sehingga kami harus berada di dalam rumah. Tapi kami senantiasa rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh berbakti bersama, memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib dalam Paskah Jumat Agung. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami siap untuk memuji muliakan Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau saat ini. Dan kami siap untuk menerima kebenaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan dan meralaskan doa ini. Amin. Persilakan semua untuk duduk kembali. Kita akan senantiasa rindu untuk memuji muliakan Tuhan. Dan kita rindu roh Tuhan juga ada tinggal dengan kita. Mari kita angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaktikan harta kita. Mari kita menyisihkan berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan di rumah masing-masing, sementara kita belum bisa untuk membawanya ke gedung gereja. Kita akan persiapkan, kita kumpulkan, dan kita berharap pada saatnya nanti kita diperkenan untuk kembali datang berbakti ke gereja. Kita akan bawa persembahan persepuluhan kita ke dalam gereja. Dipersilahkan, panggilan memberi diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-107, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Darah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Gembala Cidang, Pendeta Ase Gideon. Mari jemaat, kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, agar sungguh firman-Nya akan tinggal dalam setiap hati kita, boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah, dan diberkati oleh Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian. Terima kasih untuk salib. Aku taburi di kepalamu, menebus pikiranku. Menebus bilur bisa kucur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Aku taburi di kepalamu, menebus pikiranku.
ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus karena salib-Mu, pengorbanan-Mu untuk setiap kami, umat-Mu. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Pendeta Segidin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kesempatan yang istimewa, kita boleh kembali lagi bersama-sama mengikuti ibadah khusus, yaitu peringatan Paskah. Dan kita tidak mau melewatkan momen-momen ini. Dan saya terus berdoa, doanya bahwa supaya kita sekalian merasakan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dalam artian bagaimana kita lama tidak bersekutu dan kita untuk sementara memakai pola seperti ini. Tidak nyaman namun tidak mengurangi ketidaknyamanan kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Tetapi tidak nyaman di dalam pola yang ada, tetapi tetap nyaman dalam menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kesempatan ini kami boleh kembali untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dan percaya Engkau berbicara ke setiap kami, gereja-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dewasa dan disempurnakan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, hati pikiran kami dipersiapkan untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan ini kita masih tetap dalam tema yang sama, yaitu pola hidup menyembah. Pola hidup menyembah. Dan minggu kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan bagaimana pola hidup yang menyembah kaitannya dengan pembahasan tentang makna istilah proskuneo dan juga deskeia, yaitu keduanya memiliki makna yang identik sama, yaitu memberi nilai tinggi kepada yang disembah. Bagaimana kita memberi nilai tinggi kepada yang disembah, dalam artian di sini adalah Yesus Kristus. Dan hari ini dan hal ini berbicara tentang sikap atau batiniah seseorang. Bagaimana ketika kita menghargai, menghormati firman yang telah kita terima, bukan saja saat kita berada di lingkup gedung gereja, tetapi saat dimanapun kita berada, disitulah wujud bahwa kita menyembah. Kualitas menyembah kita kepada Tuhan terlihat. Dan yang kedua, kita diingatkan supaya kita tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ruang lingkup penyembahan adalah seluruh aktivitas perjalanan kehidupan kita. Ketaatan kita akan firman dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekali lagi itu menunjukkan kualitas kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hari ini di kesempatan istimewa, momen Paskah, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-22, ayat 47 sampai dengan yang ke-53, dengan tema dia memilih disalib. Dia memilih disalib. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam satu perikop ini, dalam Injil Lukas, pasal 22, ayat 47 sampai dengan yang ke-53. Saya akan menolong membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Begini firman Tuhan dituliskan.
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ayat ke-50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah hal itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Padahal kita perhatikan ayat yang ke-53, di situ dikatakan, "Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang salib, sekali lagi saya tekankan bahwa berbicara tentang salib itu bukanlah berbicara perihal hal yang menyenangkan pastinya. Saya meyakini itu. Sekalipun kalau saat ini kita melihat, kalau berbicara tentang salib mungkin berbicara tentang kalau seorang perempuan berbicara tentang mandulnya bagaimana, mandal ya. Mandal, terus cincinnya bagaimana dan sebagainya. Tetapi kalau saat itu berbicara tentang salib itu hal yang mengerikan. Hal yang mengerikan. Karena hal salib itu adalah hal hukuman, berbicara tentang hukuman, bahkan tentang kutuk. Orang itu telah dikutuk oleh Tuhan, gitu ya. Termasuk Yesus, dikata-katai bahwa Yesus itu dikutuk oleh Allah. Karena menjadi bagian dari orang-orang yang disalib, disetarakan dengan penjahat-penjahat. Dan kita akan mendalami berkenaan dengan hal itu. Mengapa dia memilih disalib? Mengapa ia memilih disalib? Sesungguhnya yang menjadi pertanyaan bukan lagi mengapa ia memilih disalib, bukan lagi mengapa ia memilih disalib, namun mengapa ia rela menyerahkan dirinya menjadi manusia. Mengapa ia rela menyerahkan dirinya menjadi manusia? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dahsyat di sini bukanlah kemampuan Tuhan menjadi manusia. Itu semua kepercayaan agama mengakui bahwa Allah itu gak kurang luar biasa untuk menjadi apa saja, siapa saja, di mana saja kalau Allah itu menghendaki. Tetapi yang luar biasa lebih dalamnya lagi untuk kita renungkan bersama-sama adalah kesediaannya, kerelaannya untuk menjadi manusia. Itulah dahsyatnya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kerelaannya untuk menjadi manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus saudara dan saya, menebus kita sekalian, bahkan menebus dunia ini. Barang siapa percaya dia diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menebus ini dipakai dalam artian setting free atau membebaskan seorang budak, menebus seorang budak agar mereka itu merdeka, Jadi pada zaman dulu kata ini sudah terbiasa atau sudah lazimnya digunakan. Kalau pada cara teks letterlek sekarang mungkin kita sulit untuk memahami siapa yang jadi budak di Indonesia. Gitu. Pembantu iya, penolong iya, tetapi kalau budak, ya. Kalau kita kembali pada zaman itu, ini hal yang lazim digunakan. Jadi setiap kali seorang ingin membeli budak, seseorang harus membeli dari orang lain atau dengan kata menebus seseorang, yaitu membebaskan dia dengan cara membayar uang pembebasannya. Itu hal yang lazim pada zaman Yesus saat itu. Jadi dalam hal ini harganya adalah
Darah Yesus menebus Bapak Ibu Saudara dan saya dari perbudakan dosa. Mari kita perhatikan seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Saudara dan saya telah ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas perak. Orang-orang zaman dahulu biasanya membeli budak itu dengan emas dan perak. Tapi firman Tuhan katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karenanya itu, inilah alasan mengapa orang Kristen tidak mengadakan korban lagi. Di sini Petrus kembali pada istilah-istilah tentang korban persembahan. Jadi kalau dibawa kepada zaman itu, hal ini mudah ditangkap, langsung mudah bisa memahami kalau Yesus itu menebus manusia dari dosa. Ya. Jadi mengapa dia rela disalib? Mengapa Yesus rela disalib? Allah dengan rela menjadi manusia, yaitu Yesus, dan rela mati disalib, yaitu untuk menebus dosa kita. Hari ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu untuk menebus dosa kita. Mengapa? Hal ini gak asing untuk kita jawab. Di telinga kita gak asing. Hanya asing kalau disikapi gitu ya. Sulit gitu. Bukan berarti tidak bisa. Jadi untuk menebus dunia, untuk menebus manusia. Ini Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar, ada kata begitu berarti betapa sulitnya diselami kasihnya pada manusia. Kasih yang begitu besar menembus kemustahilan pikiran kita. Karena itu firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, ya, tidak pernah ada di dalam benak kita, di pikiran kita, itu semua yang telah disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Dikatakan juga firman Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tiada mustahil bagi Allah. Allah rela menjadi manusia, rela mati. Bahkan firman Tuhan katakan, bahkan matinya dengan cara disalibkan untuk menebus manusia. Ini suatu tindakan yang sangat radikal, merendahkan diri bahkan sampai mati, dan dikatakan firman Tuhan matinya di kayu salib, matinya disetarakan dengan penjahat. Menebus dari cara hidup kita yang lama, menebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyang. Menebus semuanya itu, dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus sendiri di atas kayu salib. Dalam hal inilah, yaitu upaya Allah dalam mengembalikan manusia pada rancangan yang semula, yang semestinya memampukan hidup kita semakin hari semakin sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kalau kita mendalami berkenan dengan karya keselamatan ini, bahwa dia telah rela menjadi manusia, bahwa dia telah rela untuk mati, dan bahkan dia telah rela mati di kayu salib untuk menebus kita sekalian, dengan cara inilah, dengan hal inilah yang semestinya dan seharusnya membawa setiap orang percaya kita sekalian dimampukan, kita mampu untuk hidup sempurna seperti Bapa dan serupa dengan putranya Yesus Kristus, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa surga. Seringkali ini dikatakan mustahil. Tapi bagaimana mustahil kalau Yesus sendiri mengatakan supaya kita sempurna? Berarti dia meminta suatu hal yang kita bisa lakukan karena anugerahnya, karena dia telah menebus kita dengan darah yang mahal, yang tidak dibayar dengan sebatas emas perak, tetapi dibayar dengan darahnya sendiri. Jadi kata sempurna di sini bukan hanya baik dan bukan secara magis,
tahu-tahu kita disempurnakan selesai. Namun sempurna di sini kita mau membahas bagaimana kita merespon karya penebusan ini. Hendaklah karya ini, penebusan ini membawa saudara dan saya, memampukan kita hidup semakin sempurna seperti Bapa dan serupa dengan putranya Yesus. Sempurna. Pembahasan tentang sempurna, kita bisa tahu bersama-sama bagaimana Rasul Paulus menyebut jemaat yang ada di Filipi, hendaknya kita yang sempurna, ya. Kita yang sempurna. Demikian pula kalau kita melihat bagaimana kilas balik memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Di situ ada seorang pemuda yang ingin masuk kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dan Yesus menyebutkan, dan itu semua sudah dia lakukan. Betapa luar biasanya pemuda ini. Bukan orang yang tua ya, tapi seorang pemuda yang masih energik, yang masih punya keinginan banyak, tetapi dia sudah melakukan hal yang baik. Tapi itu dikatakan belum sempurna. Hal yang baik sudah dia lakukan. Tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengucapkan saksi dusta. Dia menghormati ayah dan ibunya, dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Semuanya itu telah dia lakukan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, sehingga Yesus tidak kembali mempertanyakan itu. Itu bukti bahwa pemuda ini yang kaya ini sudah melakukan itu semuanya. Tetapi kita melihat bagaimana gemparnya saat Tuhan Yesus mengatakan supaya kalau dia tidak sempurna gitu ya. Kalau engkau tidak sempurna, jualah semua harta milikmu. Bagi-bagikan pada orang-orang yang miskin, tidak mampu, janda-janda. Setelah itu apa? Kembalilah, datang kepadaku dan ikutlah aku. Itulah yang dikatakan sempurna. Berarti sempurna di situ Yesus berkata bahwa yang sempurna itu ketika pemuda itu melakukan itu sudah semuanya, dan setelah itu datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Disitulah sempurna. Setiap orang yang mau datang kepada Yesus, mencari wajahnya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, larut di dalam rencana dan rancangannya, disitulah dikatakan sempurna. Berbagilah orang yang percaya dalam Kristus Yesus, hidupnya sempurna. Yesus berkata di ayat ke-26, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu menjadi mungkin. Sempurna di sini berarti bukan berbicara tentang keadaan atau keberadaan kita saat ini, sehingga kita bertanya, Pak, mana ada orang yang sempurna? Pak, saya kan bukan malaikat. Pak, saya kan bukan Yesus gitu. Pak, saya kan bukan nabi. Sempurna yang dimaksudkan di sini bukan sempurna dalam arti keadaan, keberadaan atau eksistensi manusianya, tetapi lebih kepada bagaimana respon panggilan kita. Untuk apa? Respon panggilan kita untuk datang dan mau mengikut Yesus. Hendaklah kerelaan Tuhan Yesus menjadi manusia, mati dan bahkan matinya di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Hendaknya ini membawa kita mau untuk disempurnakan, yaitu dengan cara bagaimana? Datang dan mengikut Yesus. Datang dan mengikut Yesus. Bukan mengandalkan kekuatan kita, Pak, saya sudah baik, saya sudah menjalani. Bukan. Datang, senantiasa mencari wajah Yesus. Dalam setiap doa pagi, dalam setiap doa apapun kita lakukan, kita selalu rindu itu datang kepada Yesus. Setelah datang, bukan hanya datang, tetapi dengarkan apa yang dia katakan. Mengikut Yesus bukan berarti hanya mendengar, tapi mendengar dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Yesus inginkan kita lakukan, supaya kita larut di dalam rencana dan rancangan yang kekal. Itulah sempurna, yaitu respon akan panggilan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat bahwa dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus.
Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi penerapannya yang pertama, jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama. Yesus telah menebus kita dari dosa. Allah melalui karya keselamatannya, melalui putra tunggalnya Yesus Kristus, itu wujud kasihnya yang begitu besar. Dia rela merendahkan diri dan bahkan rela merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Itu bukan perkara yang mudah. Bukan hanya perkara salibnya yang kita perbincangkan, karena di Romawi itu hal salib, orang disalib sudah biasa. Ribuan kali sebelum Yesus sudah dilakukan. Bahkan kalau kita mau saat ini mengikut Yesus disalib, itu mau hal yang biasa. Tetapi yang menjadi hal yang luar biasa, dahsyat luar biasa, karena dia Allah. Dia Allah yang rela menjadi manusia. Itu yang luar biasa. Bukan karena salibnya semata. Karena salib itu apa? Melambangkan orang yang terkutuk, melambangkan orang yang disetarakan dengan penjajahan tingkat atau kelas kakap, kelas tinggi. Dan Yesus disetarakan dengan itu. Coba kalau kita bayangkan, kita belum mengalami hal sampai menangis meneteskan darah ketika kita mengikuti Yesus. Bahkan ketika kita dalam hidup bergereja, hidup di sosial masyarakat, kita kesinggung karena keberadaan eksistensi kita tersinggung, derajat kita tersinggung saja kita sudah naik darah, tensi kita sudah naik gitu ya. Yesus rela merendahkan dirinya, taat dan bahkan taatnya sampai mati, dan mati di kayu salib ditekankan firman Tuhan. Itu suatu penekanan yang dikatakan firman Tuhan yang harus senantiasa kita perhatikan. Itu Yesus. Kalau kita mengikut Yesus berarti kita juga dimampukan untuk melakukan merendahkan diri. Jadi jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama. Pandang salibnya. Dan kita nggak akan kembali pada hidup kita yang lama. Pandang salibnya. Dia Allah yang sudah rela menyerahkan dirinya menjadi manusia sebagai tebusan, sebagai korban anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Untuk apa? Untuk manusia. Sampai Mazmur Daud pun mengatakan bagaimana? Dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Daud sadar bahwa siapakah dia. Hendaknya kita pun juga sadar siapa kita. Allah, sekali lagi, Allah dengan rela. Garis bawahi bahwa Allah dengan rela. Bukan karena doanya manusia sehingga dia turun. Allah dengan rela. Bahkan kalau Allah sendiri dari awalnya mau menciptakan batu-batu itu menjadi anak-anak kudusnya dan melenyapkan Adam dan Hawa, Allah nggak kurang cara. Tetapi Allah membiarkan keturunan Adam dan Hawa, dan diawali dari Injil yang pertama dalam perjanjian lama bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Di situ menunjuk kepada Yesus. Sudah direncanakan dari Allah dari sejak mulanya. Karena itu, mengapa demikian? Itu karena kasihnya yang begitu besar. Sampai Yohanes tidak bisa memaparkan betapa besarnya. Dia menggunakan kalimat Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia melakukan tindakan yang luar biasa, yang menurut akal manusia kok bisa, gitu ya. Kok mau, gitu. Ya itulah Allah kita di dalam Kristus Yesus. Barang siapa percaya, selamat. Jangan kembali kepada kubangan, jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama. Pandanglah salib Kristus. Dia menebus dengan darah yang mahal. Yang kedua, jadilah sempurna. Bukan hanya standar baik, semua orang, semua agama itu berstandar baik. Tetapi panggilan Yesus bukan hanya baik. Kalau kita berstandar baik, kita masih ada di dalam kuk perhambaan, di dalam Taurat. Kita dikatakan firman Tuhan dalam perjanjian baru, kita sudah merdeka dan kita sudah benar-benar merdeka. Tidak ada lagi kuk perhambaan. Jadi jadilah sempurna, datang dan mengikut Yesus. Itulah sempurna. Bukan sebatas baik, tapi yang Yesus inginkan adalah hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sempurna dalam artian sekali lagi bukan keberadaan kita, bukan eksistensi kita, bukan keadaan kita saat ini, tetapi suatu respon panggilan untuk kita datang dan mengikut Yesus. Hal ini dikehendaki Yesus. Hal inilah yang dikehendaki Yesus Kristus dalam hidup setiap orang percaya.
Datang dalam artian temukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Temukan melalui setiap doa, perenungan firman Tuhan, temukan itu, datang terus senantiasa. Jangan nggak mau merenungkan firman Tuhan, Pak, yang penting kan prakteknya. Bagaimana bisa mempraktekkan kalau kita tidak memahami apa yang Tuhan Yesus mau? Prakteknya akhirnya apa? Mengarah pada suatu batas baik. Tapi baik itu belum tentu menyenangkan hati Yesus. Karena itu belum tentu apa yang diinginkan oleh Yesus supaya kita lakukan. Karena itu hendaklah kita dipanggil untuk datang sempurna. Menemukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Renungkan firman Tuhan, doa khususnya di momen-momen seperti ini. Disinilah letak kualitas kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini tidak ada yang mengawasi orang yang di luar. Tidak ada yang tahu, pendeta, bahkan rekan kita tidak tahu. Kita bangun tidur apa yang kita lakukan, saat jam ibadah online di rumah apa yang kita lakukan. Kita duduk diam sudah bersiap dengan keluarga atau tidak. Itulah kualitas iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita kualitas iman kita masih sebatas, kalau saudara tahu, kalau kita pergi ke gedung gereja, ya sekali lagi seperti tema kita bulan ini, itu bukan pola menyembah yang dikehendaki oleh Allah. Datang, temukan kehendak Allah dan rencana Tuhan di dalam kedisiplinan rohani pribadi lepas pribadi. Keluarga, masing-masing keluarga. Yang kedua, mengikut. Mengikut di sini dalam artian mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Yesus melalui firman. Mendengarkan, melakukan apa yang dikatakan firman. Hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Untuk masuk di dalam rancangan dan rencananya yang kekal. Karena Allah menghendaki bukan sebatas berkat dunia ini saja, tetapi Yesus ingin supaya dalam setiap kehidupan orang percaya, di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Bukan hanya diberkati dunia, sebatas dunia. Kata 1 Korintus dikatakan bahwa kita akan menjadi orang yang paling malang kalau kita berharap hanya sebatas dunia ini. Allah dan karyanya supaya kita masuk di dalam rencananya yang kekal. Supaya di mana Yesus berada, kita pun juga berada. Karena itu, kembali lagi yang pertama, jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama, pola keberagaman kita yang lama, tapi jadilah sempurna dengan datang mengikut Yesus. Datang menemukan kehendak dan rencana Tuhan, mengikut berarti mendengarkan, melakukan apa yang dikatakan firman, hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang terakhir, dan jadikan kedua hal ini tadi menjadi pola gaya hidup yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kehidupan kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin didewasakan dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin masuk di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sampai saatnya nanti kita dipanggil, ya. Kita sungguh-sungguh melihat, menerima mahkota kehidupannya daripada Tuhan Yesus Kristus. Marilah anakku yang kukasihi masuk dalam perjamuan anak domba. Betapa luar biasanya. Itulah yang kita rindukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Bukan hanya baik, tapi sempurna seperti Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kesempatan ini, sekalipun sekali lagi dengan pola ibadah yang berbeda. Menurut kami hal yang baru untuk kami menyesuaikan. Namun kami bersyukur kami tidak menikmati pola ini, tetapi kami boleh mengambil hal yang positif. Dengan demikian kami boleh mempersembahkan keluarga kami di hadapan Tuhan melalui mezbah keluarga. Dengan demikian kami boleh semakin rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman yang lain. Dan biarlah kerinduan itu semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam setiap situasi, kondisi saat ini yang ada. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang mencelakakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan, dan khususnya bagi bangsa dan negara ini. Kami bersyukur atas momen ini, sekalipun momen yang menurut kami
tidak mendukung atau kurang mendukung untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama. Namun iman kami boleh tetap diteguhkan, dikuatkan, sebab kami boleh menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa, tuntunlah setiap kehidupan kami supaya kami tidak kembali dalam kehidupan kami yang lama, kehidupan yang sia-sia kami. Sebab karya penebusan-Mu yang sungguh agung dan luar biasa. Jadikan kehidupan kami saksi dimanapun kami berada bahwa Yesus Kristus yang pernah hidup 2020 sampai 1990 tahun yang lalu hidup dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya, sehingga kehidupan kami diubahkan dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Demikian pula Tuhan, jadikan hidup kami sempurna. Kami meyakini bahwa kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga bimbing kami setiap kami untuk boleh semuanya itu boleh menjadikan pola penyembahan kami yang benar di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati. Inilah Tuhan kerinduan kami, dan saat ini teristimewa dan terkhusus kami membawa doa kami melalui hati kami, apa yang kami rasakan saat ini untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, tanah air yang kami cintai, tanah air Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, dalam penanganan khususnya pandemi COVID-19 yang berdampak baik itu di dalam aspek sosial, baik itu di dalam aspek perekonomian, baik itu bahkan dalam aspek budaya yang sebelumnya sudah tertata, demikian pula bahkan berdampak pada aspek spiritual dan krisis-krisis yang lainnya yang bersifat global. Mari Tuhan, Kau campur tangan atas bangsa ini. Berikanlah setiap kami hati ya untuk kembali kepada Tuhan, kembali untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan meminta ampun. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan memulihkan. Ajar kami duduk diam, taat menunggu saatnya Tuhan. Kami meyakini bangsa ini boleh dipulihkan, dan juga bahkan dunia ini boleh dipulihkan oleh setiap keadaan yang ada. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, dan juga Menteri Kesehatan yang terus berjuang, sigap dan tanggap dalam penanganan ini. Tuhan berkati dalam setiap tugas mereka. Demikian pula terkhusus teristimewa untuk tenaga para medis, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu pembantu medis lainnya. Tuhan tolong saat mereka menjalankan tugasnya, ada keluarga mereka yang di rumah yang senantiasa berdoa, menanti, cemas dan sebagainya. Tuhan tolong kuatkan hatinya dan meyakini bahwa Tuhan campur tangan, melindungi mereka dari segala hal yang tidak diinginkan. Lindungi mereka Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga ormas yang ada di dalam setiap sikap dan tanggap dalam penanganan wabah ini. Tuhan berkati supaya semuanya boleh Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk penyelesaian wabah ini. Demikian pula kami berdoa untuk TNI dan Polri dalam setiap mereka menjalankan tugasnya, dan kami percaya Tuhan melawat dan memberkati mereka, keluarga mereka yang untuk sesaat ditinggalkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pasien positif COVID-19 khususnya, tantangan yang tidak mudah saat mereka menghadapinya, baik untuk peperangan melawan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya untuk boleh kembali dipulihkan, maupun tantangan-tantangan yang lainnya, maupun tantangan lingkungan, keluarga besarnya. Tuhan tolong supaya dikuatkan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkannya sendirian. Kami berdoa untuk pasien dalam penanganan, khususnya dalam menunggu hasil lab. Tuhan teguhkan hatinya, akan penyertaan dan kuat kuasa Tuhan terus menyertai memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk orang yang dalam pengawasan, Tuhan memberkati untuk sementara ini dalam pengendalian diri untuk tidak pulang kampung. Tuhan tolong, Tuhan melawat dan memberkati, dan yang sudah pulang kampung Tuhan tolong lindungi supaya keluarganya senantiasa diyakinkan bahwa itu semuanya tidak akan berdampak meluas. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan campur tangan di dalam nama Yesus. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun saat ini mereka berada dalam segala aktivitasnya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya dalam musyawarah besar yang juga terdampak COVID-19 ini. Tuhan tolong dalam mundurnya momen ini, Tuhan tolong campur tangan di
dalam panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, demikian pula untuk peserta dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam setiap persiapan. Tuhan campur tangan dan memampukan, oleh karena acara tertunda dan banyak hal yang harus ditangani. Kami bersyukur boleh berkesempatan dalam penyelenggaraan musda dan juga menyerahkan setiap hasil musda yang ada di berbagai daerah di tanah air ini. Demikian pula kami boleh diberkati melalui Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia beserta dengan departemen-departemen yang ada di dalamnya. Kami boleh bersama-sama dalam pemberitaan Injil, kami boleh bersama-sama di dalam penumbuh kembangan dan juga di dalam pengutusan. Diberkati melalui misi ini, umat baptis semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi berkat dan kesaksian, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa supaya diberkatilah Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan juga Yayasan Baptis Indonesia, baik itu STBI Semarang maupun STTBJ maupun STTBM maupun lembaga pertanian Bengkulu dan juga beserta lembaga-lembaga para gereja yang ada di bawahnya. Tuhan berkenan memimpin, memberkati, sebab kami meyakini setelah 48 tahun lebih ini semuanya berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya diberkatilah kepengurusan yang ada di dalamnya. Demikian pula kami mendoakan juga secara khusus bagi rekan-rekan kami yang sedang berjuang di garis depan yang ada di Rumah Sakit Baptis, baik itu yang ada di RSP Kediri maupun Lampung maupun yang ada di Batu dan juga termasuk klinik-klinik yang ada yang sedang dirintis. Diberkatilah para dokter, diberkatilah para perawat, diberkatilah para tenaga kefarmasian dan tenaga penunjang medis lainnya. Keluarga mereka supaya senantiasa diteguhkan, diyakinkan bahwa Tuhan beserta dan memberkati setiap mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Gereja Baptis Indonesia Nyutran, di mana kami boleh bersama-sama berbakti, bergabung, dan boleh ambil bagian di dalamnya sebagai kesatuan tubuh Kristus, bersinergi menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pelayan kami pada setiap bidang masing-masing, kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi untuk menjadi Gereja Baptis Indonesia yang memiliki pikiran dan juga perasaan Kristus dengan misi untuk menjangkau, untuk mempersekutukan, untuk melayani, untuk memuridkan dan untuk mengutus. Kami meyakini bahwa Tuhan campur tangan atas misi ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan supaya segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan. Pakai setiap kami Tuhan dalam segala keterbatasan, kekurangan kami, nyata kuasa Tuhan bekerja. Kami juga berdoa untuk tema besar di dalam tahun ini untuk kami boleh menerima, untuk melakukan supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang tersurat dan menjadi tersirat ini menjadi rema dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa mensyukuri untuk panitia perancang gereja yang sudah terpilih dalam periode tahun 2019 dalam menjalankan tugasnya, dan untuk tahun ini untuk mempersiapkan konsep program di tahun 2020 yang nanti hari Minggu akan diserahkan. Tuhan tolong mampukan semakin bersinergi di dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memaksimalkan segala sesuatu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah juga POSPI yang ada di Giri Purwo, Bapak Nana Widiatmanto bersama dengan keluarga dan jemaat yang ada di sana, baik itu Mbah Wignyo, Mbak Laksmi, Bu Suti, Bapak Bambang dan juga Mas Nova. Diberkati Tuhan bersama dengan rekan-rekan sekerja Allah yang bersama dengan Bapak Nana yang ada di sana. Kami meyakini bahwa gereja Tuhan pasti akan bertumbuh. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap upaya yang ada dan juga setiap doa-doa yang senantiasa kami naikkan, sebab gereja itu adalah gereja Tuhan. Maka kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah yang dilakukan secara online untuk sementara waktu ini. Kami berdoa untuk setiap kegiatan anak sekolah minggu sampai dengan kelas dewasa, diberkati Tuhan melalui setiap pola-pola yang ada, supaya ini semua tetap iman kami semakin bertumbuh, didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini, dan kami mendoakan baik kaum muda yang ada di tempat ini khususnya yang sedang menjalani ujian tengah semester dan juga ujian skripsi maupun apapun yang mereka sedang jalani, dan doa-doa mereka untuk kedua orang tuanya yang jauh dari Indonesia bagian timur khususnya. Kami percaya Tuhan melawat setiap mereka. Kami percaya melalui setiap doa kami boleh dekat dengan setiap keluarga kami, dan kami percaya bahwa Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati. Ajar setiap kami anak-anak muda di tempat ini terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak.
Dan kami serahkan apapun yang menjadikan setiap kerinduan kami saat ini, apapun yang menjadikan setiap pergumulan kami saat ini, kami meyakini bahwa kami tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus melawat dan menjamah setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu boleh beserta dengan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan apa menjadikan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan beserta setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitasmu bersama dengan keluarga dan dengan orang-orang sekitarmu, sebab Tuhan telah beserta dan memberkatimu. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan bersama menaikkan pujian kita. Karena salib. Karyakan Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalannya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat kita pegang apa yang sudah Tuhan korbankan bagi kita, apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib. Dan pada saat ini kita peringati bersama pengorbanan, dan untuk memberikan kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Dan Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Itulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
siang jemaat sekalian, maju bersama dengan Tuhan, menang oleh karena salibnya. Tuhan Yesus memberkati kita.